apakah ada pesan dan harapan Ito yang akan Ito sampaikan kepada pemerintahan, khususnya Pemprov Riau? Biar mereka melihat nih, mata dihajar, kepala dihajar, ditendang. Udah bonyok gitu ya kan? Nah iya gitu. Jadi orang tua saya itu bilang, kamu jadi atlet ketika kamu sehat. Betul. Ketika kamu sudah tidak sehat, contoh cedera, tidak dipakai lagi. Tidak dipakai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di podcast Kodim Kota Pekanbaru. Halo, kembali lagi bersama saya Sertu Koat Mariana Bortumeang. Kali ini kita akan membahas tentang seorang prajurit yang katanya mempunyai segudang prestasi. Jadi penasaran nih. Daripada penasaran, langsung saja. Ini dia, Pratu Roy Martin Sitinjak. Halo. Selamat pagi, Selamat Mas pagi, Mbak. Roy. Siap. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, biasa di luar kali ya. Oke, Sehat. sebelum kita memulai perbincangan kita pada pagi hari ini nih, kayaknya lebih enak kita manggil Ito kali ya. Iya. Kan sesama orang Batak ya. Siap. Saya warga Sitinjak. Betul, saya Bortumeang kali. Siap. Oke, katanya nih Ito mempunyai segudang prestasi. Kalau boleh tahu prestasi apa itu Tok? Kalau untuk prestasi, saya mungkin dari silat juga juara, wusu juga pernah juara, sampai di nasional. Atlet berarti ya? Atlet memang dari dulunya atlet. Ya mungkin bisa dibilang dari sipil sih. Sekarang ini saya aktif sebagai atlet One Pride MMA yang di TV One. Luar biasa. Nah, apa sih nama perguruan Ito yang katanya Ito mempunyai 2 keahlian bela diri nih Tok? Untuk perguruan saya di silat itu, saya dulu IKSP Ikra Sakti yang berpusat di Jawa Timur, Madiun. Sekarang saya main di Muay Thai. Muay Thai ya, kalau orang tahu Muay Thai itu dari Thailand ya kan. Iya. Di Indonesia ada juga. Oh, oke. Okay. Cuman memang asal usulnya dari Thailand gitu. Baiklah. Nah, bagaimana nih Tok perasaan Ito setelah mengikuti tanding MMA dan bagaimana persiapannya Tok? Kalau untuk perasaan yang pastinya saya kasih sedikit bocoran ya kan. Yeah. MMA ini adalah bela diri yang mengandalkan semua campuran, namanya mixed martial art. Nah, bagaimana nih Tok perasaan Ito setelah mengikuti tanding MMA dan bagaimana persiapannya Tok? Kalau untuk perasaan pastinya senang karena itu adalah mimpi saya dari dulu. Jujur dari saya dulu sering nonton di TV sampai saya jadi main di TV itu. Bener. Gitu. Jadi kayak merasa bahwasanya saya memiliki kebanggaan terhadap diri sendiri. Nah, MMA itulah puncak daripada sebuah pertandingan yang mencampurkan bela diri, namanya mixed martial art ya kan. Jadi bela diri yang jago di atas belum tentu dia jago di bawah. Betul. Dia jago di bawah pasti harus bisa main di atas. Memang kita kayak dituntut untuk menjadi seorang fighter atau petarung yang memiliki komplit gitu, bisa main bawah, bisa main kuncian, bantingan segala macam. Makanya saya merasa inilah puncak tertinggi di bela diri yang sekarang ini gitu. MMA ya? MMA. Kalau untuk persiapan, dulu kerjaan saya sebelum saya menjadi seorang prajurit, saya latihan. Ya bisa dibilang cukup disiplin. Cuman kalau sekarang ini untuk persiapan saya kurang disiplin karena kita harus kerja juga kan, dinas betul. Juga kan. Tetapi saya tidak mau mengubur mimpi itu karena saya tahu saya punya mimpi berkarir di bidang olahraga ini. Jadi makanya ketika saya pulang kerja atau pulang dinas, saya sempatkan latihan. Luar biasa. Oke, boleh diceritakan sedikit nih Tok, perjalanan karir Ito dari yang sebelumnya menjadi tentara sampai sekarang nih Tok? Oke, perjalanan karir saya ini adalah dulu tuh anak desa lah, anak kampung gitu. Kampungnya saya itu di Kerinci Kanan, tepatnya Kabupaten Siak. Nah, desa saya tuh desa Seminai, di mana saya itu waktu sipil masih sekolah dulu ya,
hobi berantem. Hobi berantem ya? Berantem gitu. Bandit juga kayaknya. Kalau bandit enggak sih, cuman kayak lebih anaknya hobi berantem aja gitu. Kalau bandit kan dia nakal ya kan. Nah, kalau dulu tuh sekarang saya lebih ini loh alurnya gitu, berantem tuh di jalurnya gitu. Maksudnya dulu ya sempat juga mama dipanggil ke sekolah karena berantem kan. Jadi saya dari sipil itu latihan bela diri kan gitu kan. Kayak mikirnya gini. Kalau saya berantem di luar otomatis saya keluar Pelanggaran. duit. Ya, keluar duit gitu kan, bisa dikeluarin dari sekolah segala macam. Nah, saya cobalah kayak latihan bela diri itu memang betul-betul latihan. Kalau dulu kan berantemnya asal mukul segala macam gitu, yang penting tampil gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Jadi saya mencari wadah gitu loh. Saya mencari organisasi bela diri yang dimana saya mikir gini, pertandingan itu kan kayak dulu kan ada O2SN tuh Mbak. Ya, betul. Nah, jadi ikut bela diri dulu baru ikut tanding gitu, coba-coba gitu. Pertamanya coba-coba, memang mana tahu ada kayak sebuah talenta gitu. Betul. Kan. Nah, memang dari orang tua juga mendukung bapak. Mendukung ya. Jadi bapak itu mendukung karena memang bapak itu orang pasaran, kita bilang tuh bapak saya supir kan. Supir. Jadi dia bilang gini, kamu tuh anak laki-laki ya kan, kamu tuh anak laki-laki, kamu itu harus bisa menjaga diri kamu. Menjaga diri dulu aja gitu. Betul. Jangan menjaga yang lain-lain, jangan gitu. Benar. Nah, ketika itu saya mulai berpikir, saya udah mulai dewasa lah berpikir. Jadi udah mulai kayak berantem di sekolah itu nggak mau lagi gitu kan. Tapi tetap latihan bela diri nih gitu. Kayak istilahnya kita ini menyembunyikan proses gitu. Iya benar. Nah, ada pertandingan pada saat itu pekan olahraga Popda itu. Popda daerah ya. Raja daerah. Nah, di Popda itu saya bisa berhasil gitu kan. Wih, kayak kaget kan. Aku ternyata ada kalian juga di sini. Benar. Bakat terpendam. Bakat terpendam. Betul. Jadi saya tuh mulai belajar kayak ikut pertandingan juga sambil latihan. Nah, sampailah saya di titik kayak puncaknya itu ada kejuaraan ini kejurda itu wusu. Saya ikut kejurda wusu itu. Ya ini kita nggak ngomong tinggal Mbak ya. Iya. Ya lawan tuh saya sapu bersih gitu. Sapu bersih itu nggak pernah ada yang sampai finish di 3 ronde. Saya finish di 2 ronde, 1 ronde. 2 ronde langsung ya, KO ya? Ya bisa dibilang KO, bisa bilang kalau dia pertandingan itu ada namanya menang teknik gitu Mbak. Yang ada kunciannya itu ya? Enggak, sorry. Ini pertandingan tidak seimbang. Skill kita di atas mereka gitu. Oke, baik. Nah, jadi itu disahkan gitu, di pertandingan diberhentikan. Nah, jadi saya sering lah kayak gitu. Jadi saya berangkat ke Jurnas, kejuaraan nasional. Betul. Di mana kejuaraan nasional itu saya KO-in lawan tuh 9 detik tuh. 9 detik? 9 detik, di YouTube-nya ada juga tuh kan, 2018. Luar biasa. Nah, jadi waktu pas saya KO-in lawan itu, saya sudah mulai ini talenta dari Tuhan kayaknya nih. Benar. Ya, talenta dari Tuhan. Jadi saya main lagi tuh sama Jawa Timur. Jawa Timur itu patah hidung juga. Patah hidung. Ada juga di YouTube. Itu kan kalau di apa itu kemarin kita Piala Presiden bergilir tuh di Yogyakarta. Nah, dia patah hidung tuh, patah hidung. Nah, ketika itu kan kalau wusu ini dia full gitu, bagannya itu maksudnya tuh full pesertanya itu ramai gitu kan. Benar. Sehari itu saya 2 kali main gitu. 2 kali main ya? 2 kali main. Nah, ada yang lucu nih. Yang ketiga ini saya jumpa Bali. Jumpa atlet Bali. Nah, yang ketiga ini saya ini mau jumpa dia. Ya. Pas sesi timbang pagi dia ada. Tapi waktu pas tanding saya dipanggil naik ke ring kan. Saya udah naik, nungguin dia gitu. Balinya nggak ada. Balinya nggak ada. Loh, kemana? Nah, dia nggak naik ring. Dia rupanya dia karena melihat pertandingan saya yang sebelumnya 9 detik sama NTB, Jawa Timur. Nah, dia kalah mental. Jadi kayak dia mikir gini, ya udahlah bagus mundur diri gitu. Benar-benar. Jadi saya menang tuh pada saat itu, menang ya, diskualifikasi dia kan gitu. Terakhir saya jumpa Sumut. Nah, Sumut. Saya main sama Sumut. Jadi saya kalah di ronde ketiga itu. Saya kalah poin kan, Kalah poin. Jadi saya balik, saya juara 3 nasional tuh Mbak. Saya bawa perunggu untuk Riau. Untuk ke Jurnas ya? Pertama kali ke Jurnas WUSU.
Nah di situ saya ada pembinaan dari KONI. Kayak ngerasa nih bangga nih kan, Iya, udah benar. dapat prestasi, ada pembinaan, bisa memberi orang tua, itu yang Betul. paling penting saya tuh. Jadi hasil saya tanding itu saya tidak lupa untuk menyisihkan. Nah, orang itu tua saya ya. masih sekolah tuh Mbak. Kelas Jadi berapa itu kira-kira? kelas 3 SMA atau 2 SMA gitu. Jadi saya tuh pernah tuh Mbak ujian juga, saya tanding di Batam itu. Udah berarti kelas 2 SMA atau 3 SMA ya? Iya, tadi saya kalau udah mulai tanding itu udah mulai dari SMP, silat-silat, SMP. main-main silat gitu kan, nah ikut pertandingan. Jadi saya pindah ke cabur wusu 2019 itu saya pindah lagi ke Muay Thai. Oh baik. Sampai sekarang ini Sampai saya di Muay sekarang Thai ya. Jadi kalau di KONI itu Mbak, kita itu nggak bisa menerima dana pembinaan double kan. Iya betul. Nah, jadi saya terima itu setahun itu. Jadi kayak merasa bahwasanya, wih, ini talenta nih gitu kan. Benar. Harus diasah terus ini, Dimana gitu kan? yang seusia saya itu orang tua ngeluarin duit gitu. Betul. Kalau saya udah kayak sekolah gitu, memberikan ya sedikit, memang nggak banyak gitu kan. Nah, jadi udah mulai tertarik lah sama dunia bela diri ini. Saya ikut. Ketemulah saya sama satu camp yang di Pelalawan MMA. Nah, karena kita tuh sering nonton TV kan gitu kan, Bener. sering juga ikut tanding. MMA, ini kan yang di TV One gitu kan. Bener. Itu pada saat itu 2018 tuh Mbak. Saya, pengen tertarik gitu kan. Betul. Saya ajak ini abang saya yang keluarga saya lah gitu kan, abang saya yang melatih saya gitu sama orang tua, daftarin aku dong gitu, daftarin aku Mak ke sini, aku mau latihan. Itu coba-coba apa gimana? Enggak, ini udah mulai fokus karena fokus ya? udah kayak merasa bahwasanya di sini ada rezeki juga gitu selain Benar. daripada prestasi gitu kan. Lalu saya daftar. Yang bikin saya kaget itu saya kira ngeluarin duit gitu kan. Betul. Ini mereka memang menyediakan wadah gitu, tempatnya ada gitu. Ya yang penting kamu datang latihan gitu. Wih, gitu kan, kayak bersyukur lah gitu punya tempat. Saya jauh Mbak, dari Siak ke Pelalawan tuh saya latihan tuh numpang mobil trailer itu. Oh malah menumpang ya? Iya numpang, saya Untuk latihan tuh perjalanan ya ke sana? numpang. Jadi nanti pulangnya saya, karena abang saya yang nomor 1 tuh kerja di RAPP kan, Ya. saya pulangnya sama dia. Oh. Tapi kan kalau saya kan latihannya kan sore tuh, jadi saya pulang sekolah, mandi, berangkat latihan, pulangnya malam. Pulangnya malam itu Iya. tiap hari itu? Iya. Bolak-balik? Ya di situ saya udah mulai hidup itu udah mulai teratur dalam arti bisa bela diri tapi bukan berantem yang kayak kemarin-kemarin Benar. lagi gitu kan. Sampailah saya pada puncaknya ada tuh di SKA 2018 atau 19 acara, kalau Mbak tahu nih pasti tahu lah JK Saragi. Oh ya, Yang JK tahu. Saragi. Nah itu kan dia kan dulunya di Batam BFC, Batam Fighting Club kalau nggak salah aku. Mereka buat acara Mbak, acara MMA gitu kan. Iya. Road to apa tuh? Road to One Fight pertamanya, habis itu ganti Road to One Championship gitu. Nah ikut aku atlet paling termuda gitu. Paling muda usia berapa kemarin tuh? Itu baru genep 17 Mbak. 17 tahun? 17, memang kayak kita bilang ya terlalu berani lah kalau kita bilang. 17 tahun sudah berani ikut Audisi MMA Luar di biasa. SKA. Nah di situ saya dapat grade B. Grade B ya? Luar biasa itu. Nah jadi kita itu Mbak kalau kayak MMA itu bukan jugu-jugu pengen daftar MMA bisa berantem, enggak. Mereka ada track record juga. Mereka melihat prestasi kita sebelum kita terjun di situ. Seleksi juga Nah, ya? saya kan udah juara nasional nih, WUSU nih kan. Udah ada modal lah kalau kita bilang tuh, Iya. udah ada modal, sertifikat udah ada modal. Ya daftar, audisi, ngikutin tahap-tahapnya. Tahap pertama itu kita tuh padding, mainkan, tam. Tahap kedua kita tuh take down, namanya tuh kita bantingan kita tuh menguasai berapa bantingan gitu kan. Contohnya kemarin tuh diminta 3. Oke. Baru setelah itu kita sparring grappling, kita disparingkan, ditarungkan, tapi dia khusus main bawah aja. Oh main bawah Nanti ya? posisi saya di bawah, Ya. lawan saya di atas. Oh. Saya bisa bertahan nggak gitu? Oke. Dikunci gitu Ya. atau melepaskan kuncian atau berbalik gitu. Oke. Nah kalau berbalik itu poinnya lebih tinggi Mbak. Kenapa? Posisi kita di bawah bisa jadi di atas itu kan ya kayak kita bilang tuh
ya berarti skill kita di atasnya Betul. dia gitu Di atas kan. rata-rata dia ya. Jadi kita audisi grappling. Nah di terakhir itu sparring Sparring ya. ya, empat tahap kan. Ya. Yang paling puncaknya ini sparring. Nah di yang ketiga inilah itu udah mulai disaring yang lulus sama yang tidak lulus. Nah yang di sparring ini saya masuk. Nah di sparring itu saya melawan teman sendiri nih, satu camp yang saya bilang di Pelalawan itu. Nah saya sparring menang teknik itu. Saya pada saat itu ground pound, saya di atas, saya hujamin dia pukulan kan, tem diberhentiin wasit gitu. Berarti kayak udah selesai pertandingan. Oke. Jadi pengumumannya kan seminggu setelah kita audisi gitu kan. Iya. Setelah seminggu audisi itu saya di sekolah ini, Mbak. Di sekolah kan kita kan bawa HP. Betul. Nah, bawa HP, cuman waktu jam pelajaran kan HP-nya dimatiin. Iya. Nah, istirahat, pasti dia istirahat. Masih sekolah saya itu, Mbak. Oh, masih sekolah. Masih sekolah Kelas berapa? Udah kelas 3 di sini, Kelas Mbak. 3 SMA. Iya, ada kelas 3 SMA. Itu udah mau ujian nasional tuh, Mbak. Nah, jadi saya dapat WA itu. Pada saat itu WA bahwasanya saya terpilih. Terpilih ya. Nah, terpilih untuk membawa Riau main di Batam. Fighter Riau itu ada 10 orang, salah satunya saya. Berarti saya udah 2 kali nih punggung saya bawa nama Riau kan gitu. Wih, luar biasa. Di usia 17 tahun. Luar biasa. Saya tanding tuh. Nah, jadi saya main di Batam karena kita satu persiapan kurang pada saat itu. Persiapan kurang tuh gini, Pak. Kita mengakui lawan kita hebat gitu. Betul. Dan kita pun bukan tidak hebat. Kita hebat juga. Kenapa? Kita bisa sampai titik itu hebat. Iya, gitu. benar. Tetapi kita kurang di persiapan aja. Nah, jadi itu yang saya bilang, saya kurang persiapan, saya harus sekolah juga segala macam. Sementara lawan saya itu pada saat itu umur 27 tahun tuh. 27 tahun versus melawan 10 tahun lah lebih tua dia. Saya 17 pada saat itu. Beda 10 tahun ya. Iya, 17. Ya, makanya kayak dari segi skill pun dia mungkin lebih jam terbangnya lebih lah kan gitu. Tapi kita namanya kita ini darah Medan ya kan, orang Batak gitu kan, penting tampil dulu ya kan, tampil dulu. Kalau menang sudah biasa ya. Kalau menang ya namanya pertandingan, kalau menang tuh ada, tapi kita kan tidak akan tahu kalau kita tidak mencoba. Betul. Nah itu ya prinsip sampai sekarang ini. Jadi saya sana balik, saya itulah ada sedikit ya problem kan. Saya pindah ke cabur Muay Thai. Muay Thai 2019. Saya 2019 ke Muay Thai itu pertama kali ada seleksi Porwil untuk PON Papua itu. Oke. PON Papua. Saya kalah, memang saya kalah seleksi di Riau, saya kalah. Cuman dapat tawaran. Oke. Kamu mau nggak nama DKI? Kayak di charter gitu, Mbak. Oke. Ya, kayak di charter bawa nama DKI. Boleh, sekalian saya persiapan MMA karena udah pernah main MMA kan. Iya. Karena saya memang tujuan saya, mimpi saya ini main di One Pride ini, yang 2 ini. Nah, jadi saya berangkat tuh ke Jakarta. Tapi sebelum itu memang orang tua tidak mengizinkan. Oh, karena jauh ya? Ya, itu yang saya bilang bahwasanya saya punya tekad gitu kan. Tetapi orang tua tidak mengizinkan. Jadi orang tua saya itu bilang, kamu jadi atlet ketika kamu sehat. Betul. Ketika kamu sudah tidak sehat, contoh cedera, tidak dipakai lagi. Tidak dipakai lagi gitu. Tetapi saya tetap kayak berkeras. Saya tipe orang yang punya tekad itu memang keras gitu. Jadi enggak, saya bilang, saya mau jadi atlet gitu. Pergi saya ke Jakarta, Mbak. Kekeh tetap jadi atlet. Ya, pengen. Nah, di situ saya persiapan road to One Championship juga. Saya dipersiapkan, nama camp saya itu di Cibubur, Brother. Untuk apa itu teman-teman saya keren-keren di sana semua, jadi atlet semua kan. Oke. Nah, tetapi dapat isu nih. Isu apa itu? Penerimaan tentara 2019 itu kan ditiadakan. Jadi 2 nih. Cita-cita jadi tentara dari dulu. Tetapi satu sisi saya udah gantung lah ini kan, jadi atlet ini kan. Jadi ada keraguan ya. Nah, bimbang. Betul. Tetapi orang tua mengatakan ini, nak,
Yang paling keras tuh mama. Mama itu memang keras mendidik kami itu dalam arti dia tegas. Oke. Masa depan itu nomor 1. Betul. Nah, jadi kamu masa depan yang perhatikan dulu gitu. Kalau untuk hobi kamu atau yang kamu cintai untuk bela dirimu itu nomor 2. Nanti kamu suatu saat akan menjadi ya keluarga, jadi seorang bapak gitu. Kalau kamu fokus di situ, kamu nggak punya pekerjaan, kamu nggak punya masa depan, kamu pastilah keluargamu itu nanti susah gitu. Betul. Siapa yang orang tua pengen melihat anaknya susah gitu. Iya, kan? betul. Jadi ada perbandingan antara masa depan sama cita-cita hobi saya gitu. Tapi pikiran saya mulai terbuka, ya benar juga yang dibilang mama. Saya melihat daripada senior-senior yang olahragawan, ya baik itu atlet tinju, bulu tangkis segala macam kan. Ketika mereka sudah ya pensiun atau sudah berakhir dari karirnya, mungkin ya kita bilang ya kurang terperhatikan. Betul. Terakhir saya pulang, Mbak. Saya pulang dengan meninggalkan camp, meninggalkan teman-teman yang di Jakarta dengan alasan saya pulang itu untuk memang mengejar cita-cita gitu. Mau tes. Jadi saya lain daripada yang lain gitu. Mereka masih bertahan di situ kan. Saya pulang, saya daftar online. Itu kan kita daftar online dulu itu kan. Saya hampir hampir tutup lah pendaftaran tuh. 2019 bulan 10 itu saya tuh bulan 9 sorry itu daftarnya. Bulan 10 udah mulai fasilitasi, udah mulai kita bermain seleksi kan. Oke. Nah, udah mulai tes. Jadi saya cuman les apa aja, akademik aja. Kalau untuk kayak untuk nilai psikologi? Iya, psikologi juga maksudnya. Kalau untuk kayak jasnya saya nggak ada saya pelatihan kayak pull up atau segala macam, karena memang itu makanan saya sehari-hari waktu di Jakarta gitu kan. Jadi saya lari segala macam itu nggak ada ngambil apanya lah kursusnya ya gitu. Tapi saya lebih milih ini kan karena pertama kan bingung kan. Nah, saya tes, puji Tuhan saya lulus gitu. Itu sekali tes? Sekali tes saya, Mbak. Jalur umum biasa, cuman saya pernah ditawarin pada saat masih sekolah itu polisi jalur prestasi, itu di Polres Siak saya tuh. Oke, ditawarin ini? Ditawarin, saya diundang dipanggil dari sekolah. Oke. Untuk mengikuti seleksi bintara polisi jalur prestasi gitu. Nah, saya kalah di tinggi, Mbak. Oh. Saya 2 cm, saya tuh tinggi 163 pada saat itu. Sampai sekarang ya cuma naik 2 cm doang gitu. Berarti kalau polisi 165 ya? 165 ya 2 cm doang kan. Cuman kan itu tinggi, ya itu kan istilahnya prosedur awal kan. Oke, betul. Kita udah kalah di awal. Jadi saya makanya kayaknya nggak ada jalan gitu. Makanya saya ke Jakarta kemarin tuh baru balik lagi tes tentara. Memang tentara itu memang cita-cita kan. Waktu kecil-kecil kan nengok di TV kan tentara pakai loreng, gitu kan? bawa senjata kan bawa keren. Senjata. Gitu. Ikut perang ya. Walaupun saya sekarang beang ya kan. Jadi itu saya masuk pendidikan di Siantar di Secataa 2019. Saya berangkat lagi ke cabangan, dapat kehormatan pendidikan di Bekang, di Cimahi. Kejuruan ya? Kejuruan ya, Mbak. Pendidikan di Cimahi, balik saya dinas di Kodim Bengkalis kan. Penempatan pertama ya? Iya, Prabinsa. Saya op sampai di 2022 mulai lagi. Oke, itu dia, Pak. Nah, bentuk dukungan seperti apa nih, Tok, yang diberikan oleh Satuan Ito untuk menunjang prestasi Ito? Kalau untuk satuan sejauh ini saya didukung ya kayak memang diberikan waktu untuk latihan. Oke. Cuman saya kadang bertanya juga gitu kan, kenapa kayak istilahnya surat saya ini kan, saya kan bertanding nih 2 bulan atau 3 bulan paling lama itu dikabarin, diinfokan. Cuman kan kita kan surat ini kan menyurati dulu dari promotor nyuratin ke kantor saya. Betul. Naikin ke Bekangdam, baru naikin ke Kodam,
baru surat itu berlanjut lagi, nunggu turun lagi. Memang waktu itu habis di surat gitu, maksudnya menunggu surat itu gitu. Baru kayak nanti tersisa waktu nanti tinggal sebulan. Saya baru tanding ini Mbak. Baru tanding? Lawan New Zealand. Melawan negara asing juga ya? Negara asing di Bali. Oke. Dan itu saya bilang juga, kita bukan nggak hebat, kita hebat. Kenapa? Ya bisa sampai titik itu kita sudah hebat. Maksudnya kita sudah bangga gitu. Memang saya kalah, tetapi dengan kekalahan itu saya tidak akan menyerah gitu kan. Betul. Ya kembali ke persiapan itu, memang saya kemarin tuh memang kurang siap. Kurang persiapan berarti ya? Saya persiapan tuh cuma 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu melawan atlet luar negeri dengan dia persiapan 1 tahun 2 bulan untuk melawan saya. Jadi kayak merasa bahwasanya itu saya ini turunin berat badan aja 11 kilo 3 minggu. Udah mau capeknya luar biasa. Nggak fokus lagi yang ke lain-lain tuh kayak teknik segala macam. Cuman itulah kita namanya profesional, atlet profesional. Kita itu harus kayak memang main di kelas ini harus ini, tapi dia malah overweight. Tapi ya udah kita tetap bertanding gitu. Nah, ya kemarin main di Bali. Di Bali ya. Iya. Itulah pentingnya sebuah kesempatan untuk TC ya toh ya. Betul. Karena menurut saya itu TC itu bertujuan untuk memusatkan kita latihan agar kita lebih fokus, makan istirahat pun teratur ya kan toh. Kalau misalnya kita hanya diberikan waktu 3 minggu untuk latihan, sementara lawan kita ini sudah setahun lebih nih latihannya, pasti kita kalahnya di persiapan ya. Kalahnya di persiapan. Betul. Saya juga kemarin tuh Dekapon kalah di persiapan. Saya ngelawan atlet yang juara SEA Games. Dengan atlet juara SEA Games, dia melawan saya yang persiapan cuma 40 hari, dia persiapan setengah tahun 6 bulan. Betul. Kita main sampai 3 ronde. Bagaimana saya persiapan 6 bulan? Mungkin saya bisa buat 1 ronde kan? Betul sekali. Tapi ya itu kembali ke pribadi, kita kalah tetap kalah, menang tetap ya menang gitu. Itu dia. Oke. Kalau dukungan dari pemerintah atau Pemprov Riau sendiri itu ada nggak tuh? Nah, sejauh ini saya pernah mendapatkan reward atlet berprestasi. Tetapi sampai sekarang ini saya tidak tahu bentuk reward itu apa. Rewardnya itu maksudnya bagaimana nih? Nah, jadi ada pada saat itu Rakerda pertama di organisasi saya, bela diri saya, mengundang Bapak Gubernur ya kan. Saya diundang maju ke depan. Dengan tujuan memberikan reward. Nah, kita bangga dong atlet dikasih reward. Betul. Saya datang 2022. Pada saat itu tahun 2022, saya udah dinas di Pekanbaru nih di DNBAng. Datang, nerima foto cekrek gitu. Reward atlet berprestasi. Nah, tapi wujudnya nggak ada. Ketika saya balik gitu kan, saya menanyakan bolak-balik rewardnya apa. Mereka cuma bilang nanti tunggu, tarsok, ntar besok gitu. Makanya kayak gitu. Saya akan terus maju, itu prinsip saya gitu. Berarti kemarin dapat reward itu hanya sebatas foto gitu kan, kayak aduh. Tapi gak masalah lah, itu istilahnya pribadi mereka lah. Kalau padahal bupati udah datang ya? Gubernur malah. Gubernur pada saat itu. Jadi entah itu di organisasi saya yang salah, di bela diri saya yang salah, atau memang tidak diberikan gitu kan. Nah, tetapi harapan saya ke depan ya untuk putra daerah. Walaupun saya bermarga gitu, saya ini udah kelahiran Pekanbaru gitu. Kita ini harus bangga gimana Riau ini memiliki atlet-atlet yang berprestasi yang mau berjuang untuk ini loh Riau, ini loh kami Pekanbaru gitu. Jujur kemarin saya waktu main di Bali itu tim saya 10 orang dengan yang 2 orang yang ditanggung, yang 8 ini memang mereka biaya pribadi. Nah, mereka biaya pribadi. Jadi mereka tuh support kita itu bukan karena melihat kita apa segala macam. Mereka bangga. Ini anak Riau bawa Indonesia main melawan negara lain, kita harus dukung gitu. Betul, lebih diperhatikan. Teman-teman itu dukung gitu. Mereka datang.
Itu yang saya apresiasi, dan harapan saya kan bukan cuma teman-teman, Betul. pemerintah setempat ya ikut dukung, melihat. Benar. Biar mereka melihat nih, mata dihajar, kepala dihajar, ditendang. Udah bonyok gitu nah, ya kan? iya gitu, maksudnya gini loh. Setidaknya mereka mengasih kita dukungan gitu loh. Betul. Kalau untuk uang saku per bulan dapat nggak tuh? Kalau bela diri saya ini kan Komite Bela Diri Indonesia, itu tidak terdaftar di KONI memang. Oh, nggak terdaftar malah ya? Jadi kayak kita tanding dapat bayaran, setelah itu ya udah putus gitu. Maksudnya nggak ada uang pembinaan per bulannya. Oke. Tetapi kan gini Mbak, atlet yang sudah berjuang itu istilahnya kita kan bukan bawa nama pribadi, marwah Betul. Riau. Betul. Harga Apalagi diri membawa Riau, Indonesia gitu. loh. Nah, makanya kayak kita ini butuh di support gitu. Betul. Supportnya dalam arti apa? Ya berilah kayak perlengkapan kami Benar. tanding, samsak atau segala macam. Betul. Berikanlah itu istilahnya menjadi suatu dukungan untuk kami. Betul. Lebih semangat lagi gitu. Benar. Ya kalau kayak saya pribadi, saya ngeluarin uang untuk diri saya tuh saya berani gitu. Kenapa? Itu menjadi kayak kebutuhan saya. Benar. Tapi kan di balik itu kan ada yang saya bawa gitu. Betul. Harga diri anak kita, marwahnya Riau gitu. Dan terlebihnya kemarin tuh Indonesia gitu. Benar. Berarti lebih pentingnya untuk memperhatikan atlet ya. Lebih diperhatikan aja Betul. lah intinya gitu. Nah, uniknya nih, Tok. Katanya itu dijuluki oleh teman-teman sekalian ini The Monkey King. Yes. Itu bagaimana ceritanya nih, Tok? Jadi gini Mbak, saya tuh dulu suka gitu kan nonton Sun Gokong, itu kan ada Sun filmnya Gokong, dari Cina oke. kan, Sun Gokong. Raja Kera Tampan kan, dari gunung Kuako, aku lah Sun Gokong kan. Nah, terakhir saya mikir, oh ini sejalan sama bela diri saya yang saya bilang tadi di awal. Saya ikut silat namanya IKSPI Kerasakti. IKSPI itu Ikatan Keluarga Silat. PI-nya itu Putra Putri Indonesia. Oke. Kerasakti. Nah, Kerasakti ini kan luas nih artinya kan. Benar. Gitu. Kerasakti. Nah, dia berarti sakti gitu kan. Nah, Oke. Kera itu mungkin wujud daripada simbolnya aja. Maksudnya simbolnya itu kayak gambarnya, logonya gitu kan. Tetapi tidak mengikuti wataknya. Kenapa? Kan binatang toh. Betul. Nah, jadi makanya aku mikir, kayaknya kera ini bagus untuk menjadi seorang julukanku, karena memang saya tahu bela diri, dia Kerasakti, silat Kerasakti gitu. Makanya dijuluki The Monkey King ya. The Monkey King. Jadi kita itu ada namanya Geijen, jurus pembuka dan penutup. Nah itu memang gerakannya seperti kera. Oh, seperti kera ya. Itu di YouTube saya kemarin tuh di TV One juga, waktu saya menang winner itu 2 kali saya menang, saya selalu menggunakan itu. Kenapa? Saya ingat jati diri saya. Tanpa saya mengenal bela diri ini, saya mungkin nggak bisa seperti ini dan sampai sekarang lah gitu. Luar biasa. Nah, apa nih Tok target pertandingan itu ke depannya nih? Jujur ya Mbak ya, kemarin kan saya kan udah bawa, memang di harapan saya itu pernah membawa nama Indonesia. Dan itu terkabul, dan mungkin hasilnya belum maksimal. Ya, belum maksimal. Tetapi kita ini hidup ke depan, melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Yang kalah ya berarti itu menjadi koreksi. Target untuk ke depan, saya dalam waktu dekat ini akan persiapan di One Pride lagi, main di TV One untuk perebutan piramid lagi. Saya mau ngambil level pati. Oke. Nah di situ kalau ada rezeki saya menang, saya sekali menang lagi, itu bisa melawan yang megang sabuk gitu. Oh, sabuk. Jadi saya belt, nggak medali seperti ini lagi. Kayak belt yang di UFC itu ya. Oke, di pinggang tuh ya. Di pinggang. Oke. Namanya belt kan sabuk juara. Oke. Jadi target saya mungkin saya sabuk juara, title fight namanya. Baru yang kedua, saya yang pastinya ingin terus membawa nama harum bangsa kita. Jika ada kesempatan nanti saya bermain di luar negeri, saya pasti akan terima itu, atau ada tawaran main di luar negeri, saya terima. Karena kemarin tuh saya juga dapat isu kan, ada yang Cina tuh MMA tuh mau kerjasama, WLF itu kerjasama sama One Pride kan. Oke. Nah, dia itu bulan 10 ini
akan adakan di Cina. Jadi fighter Indonesia berangkat ke Cina. Berangkat ke Cina ya? Karena bulan Juli kemarin, bulan Juni kemarin itu mereka yang datang ke Indonesia, main di Bali juga. Oke. Nah, jadi mereka ini sekarang gantian gitu. Harapan saya ya memang terus maju di bidang bela diri ini sih gitu. Oke. Targetnya ya bermain di luar negeri sama Sabuk 2 itu udah. Targetnya itu ya? Iya. Nah, terakhir nih Tok. Apakah ada pesan dan harapan Ito yang akan Ito sampaikan kepada pemerintahan khususnya Pemprov Riau agar lebih memperhatikan atletnya nih Tok? Ya, kalau untuk itu secara saya pribadi, putra-putri yang kiranya berprestasi atau yang sudah berjuang, betul, walaupun istilahnya hasilnya tidak maksimal seperti saya juga kan, tetapi dia masih istilahnya masih memperdulikan tanah kelahiran dia, marwah kita gitu. betul. Berilah apresiasi yang selayaknya gitu. Benar. Jangan biarkan mereka terus berjalan tanpa didukung gitu. Dalam arti jangan kayak anak ayam dilepas gitu. Betul. Sampai sejauh ini saya merasa memang kita memang kurang diperhatiin sebagai atlet yang profesional, dan harapan saya banyak juga rekan-rekan yang lain yang di luar sana yang berjuang mati-matian, latihan keras untuk membawa harum nama ya Provinsi Riau dan juga membawa nama harum Indonesia khususnya kan gitu. Oke, Tok. Luar biasa. Terima kasih banyak Tok atas informasi yang Ito sampaikan. Semoga apa yang Ito sampaikan menjadi inspirasi bagi prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya teman-teman semua. Nah, menjadi bagian dari TNI Polri ini, Tok. Ya, untuk semuanya yang khususnya generasi muda ya. Betul. Kalau yang masih berjuang untuk menjadi tentara atau polisi yang lagi mau proses, kalian harus nikmati proses itu. Betul. Kalian harus jalani proses itu. Seberat apapun proses itu, kalian harus terus menghadapi. Kenapa? Di luar sana itu kita tuh bersaing. Jadilah bersaing secara sehat, jangan menjatuhkan sama lain. Buat rekan-rekan yang ada di kesatuan maupun yang di luar, yang Polri, ya TNI Polri khususnya, marilah kita terus maju untuk membesarkan nama negara kita ini, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Itu aja sih. Betul. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Tok telah berkenan hadir dalam podcast Kodim Kota Pekanbaru ini. Semoga apa yang Ito sampaikan menjadi inspirasi dan motivasi nih bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan teman-teman serta adik-adik sekalian. Demikian perbincangan kita pada siang hari ini. Jangan lupa selalu pantengin channel YouTube Kodim Kota Pekanbaru. Saya Sertu Koat Mariana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bye-bye. Terima kasih banyak ya Tok ya. Oke, Tok. Sukses selalu. Amin.